Kita sering tidak sadar, kata Syekh Said Nursi, kita itu hidup kita biasanya pakai rumus yang kiri itu, ketidaksadaran. Apa? Kita bersandar pada kekuatan kita, tujuan hidup kita ya kepentingan-kepentingan, konflik kita jadikan landasan hidup, penyemangat, rasisme, kesukuan. Jadi maksudnya ikatan kecil kita jadikan pengikat. Ras kita, suku dan lain sebagainya. Nah hidup kita sering begini, kata Syekh Said Nursi. Kita akan sering diminta mengandalkan kekuatan sendiri. Kata Said Nursi tidak akan kondusif. Kita juga sering hidup kalau tidak konflik, tidak maju-maju misalnya. Konflik saja wis, tawuran saja nanti maju. Nah, kan ada yang bilang begitu. Kata Syekh Nursi, tidak, kita sering meleset di situ. Begitu ditanya tujuan, selalu yang kita kedepankan adalah kepentingan. Akibatnya apa? Kalau kekuatan kita jadikan sandaran, biasanya kita jatuhnya adalah tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, biasanya kita melewati batas. Orang yang percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri biasanya melampaui batas. Dia tidak bisa ngukur kekuatannya sendiri. Pak, saya semangat ini Pak, belajar filsafat. Ngajinya lanjut sampai jam 12 misalnya. Kemantepan. Nah, kamu mengandalkan kekuatanmu. Begitu nekat sampai jam 12 terus besok pagi greges awake. Tidak ngerti kekuatanmu sendiri. Jadi kadang-kadang kita hidup itu kan gitu. Lupa dengan batas kita sendiri. Menganggap pokoknya bisa lah. Kan sekarang banyak motivator-motivator. Kamu pasti bisa. Kan gitu. Iya. Padahal sudah terbukti. Tidak bisa saya Pak, tidak nyampe. Pasti bisa gitu. Iya. Akhirnya kan kamu stres karepmu dhewe. Katanya pasti bisa, kok ndak bisa-bisa? Pasti bisa. Ndak ya. Di antara kebahagiaan hidupmu adalah kamu ngerti batasmu. Ya pasti bisa dalam rangka membangun optimisme ya, tapi kamu harus tahu batas. Ngerti, oh iya Pak, ya bagus sih itu Pak, tapi saya belum nyampe. Belum mampu ke sana, itu hidupmu akan bahagia. Tapi kalau kamu tidak ngerti batasmu sendiri, ya hasilnya mesti kamu akan gelisah. Mungkin depresi-depresi. Hari ini banyak orang depresi. Maka kalian hati-hati ya. Karena zamannya memang seperti ini. Cepat sekali berputarnya zaman itu. Nah, tetap nikmati hidup. Meskipun yang lain cepat, kamu boleh tidak cepat. Orang Jawa punya jargon yang luar biasa, alon-alon waton kelakon. Daripada terlalu cepat terus meleset, mending pelan-pelan dan dapat semua. Daripada kamu tidak betah, Pak, saya tidak betah sudah Pak, kemana-mana ditanya kapan nikah, nekat wae, meleset nanti. Tidak, ya pelan-pelan, insya Allah nanti dapat. Kalau belum dapat, ya nasib. Tidak apa-apa. Yang penting nikmati hidupmu. Yang sulit itu hari ini adalah menikmati hidup. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup. Mengejar kesuksesan banyak orang bisa. Mengejar keberhasilan, target yang tinggi-tinggi banyak orang bisa. Yang sulit itu orang menikmati hidup. Biasanya kuncinya karena mampu mengelola keinginannya. Mampu mengelola kekuatannya, tahu batas dirinya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, kepentingan. Jangan lupa, yang namanya kepentingan itu tiap orang beda-beda. Kalau tujuan hidupmu hanya kepentinganmu, siap-siaplah tabrakan dengan orang lain. Maka jangan itu. Nanti ada alternatifnya dari Syekh Said Nursi. Jangan hanya kepentingan yang kamu kejar. Yang ketiga, apalagi konflik. Konflik ini akan membawa pada pertarungan, perselisihan. Apalagi rasisme. Rasis itu akan membuatmu agresif, sombong.
ciri-cirinya orang yang akan gagal. Maka kata Syekh Said Nursi, gantilah kekuatan dengan kebenaran. Sandaranmu adalah kebenaran. Orang Jawa menyebutnya kasunyatan. Bahasa Islamnya hak. Kata Syekh Said Nursi, antara lain yang ada dalam Al-Quran. Jadi kekuatan ganti. Jangan bersandar pada kekuatanmu, bersandarlah pada kebenaran. Yang tadi saya sebut, kamu ngerti batas, ngerti kenyataan dirimu, itu kan namanya kebenaran, kasunyatan. Yang kedua, gantilah kepentinganmu dengan ridhonya Allah. Yang ketiga, gantilah konflik dengan persahabatan, dengan kerjasama. Yang keempat, gantilah circle kecilmu tadi yang namanya rasis tadi dengan circle yang lebih besar, agama, kemanusiaan, tanah air. Jadi kebangsaan, kemanusiaan, agama itu kan circle-nya lebih besar. Biar kita tidak sempit. Ini akan membuat hidup kita lebih bahagia, lebih kondusif. Jadi jangan kekuatan tapi kebenaran. Jangan kepentingan tapi ridhonya Allah. Jangan konflik tapi kerjasama. Jangan ras, jangan sara tapi kemanusiaan, tanah air, agama. Baik, jadi ini hakikat sosial yang kedua. Nah, ini saya agak cepat, masih banyak karena waktunya kurang separuh. Untuk ketahanan sosial, kebersamaan, ingat-ingatlah dua rumus ini, kata Syekh Said Nursi. Yang pertama apa? Surat Al-Anfal ayat 66. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian senang gegeran, senang berselisih, karena itu akan jadi akar perpecahanmu. Kalau sudah pecah, tadhhabari hukum. Lenyap anginmu, bahasa letterleknya. Maksudnya apa? Hilang kekuatanmu. Saya khawatir kalau tak terjemahkan tadhhabari hukum itu lenyap anginnya, terus kamu bayangannya kayak antangin itu, bablas anginnya. Enggak, maksudnya enggak ke situ. Jadi tadhhabari hukum itu hilang kekuatanmu. Jadi jangan seneng berselisih. Kita itu kan sering iseng. Kalau ada orang punya ide apa, gagasan apa, daripada sepi di debat, yuk dikomentari yang aneh-aneh biar rame di debat. Nah, ini mancing-mancing tanazuk, perselisihan. Karena kalau tidak hati-hati, perselisihan itu akan melahirkan perpecahan, fatafshalu. Dan kalau sudah pecah, ya sudah, kekuatanmu hilang, tadhhabari hukum. Kamu tidak akan dahsyat lagi. Ini ilustrasinya gampang, kayak waktu kita SD itu loh. Satu lidi mudah patah, banyak lidi jadi sapu. Nah, cuma kalau kamu males nyapu, sapunya tadi sia-sia. Berarti ya bersatu dan aktif kreatif. Yang tadi, sakhs maknawi tadi. Ini rumus pertama untuk ketahanan sosial. Jadi jangan suka mancing-mancing konflik. Biar kita tetap tangguh dalam kebersamaan. Yang kedua, Al-Hasr ayat 9. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Dan mengutamakan yang lain atas diri mereka, meskipun mereka sendiri juga punya kepentingan. Ini rumus persahabatan yang ada di banyak tokoh kemarin sebelumnya juga ada ini kan. Mengutamakan sahabatnya, meskipun aku juga penting. Jadi sama-sama pingin minum, temanku duluan Mungkin khawatirnya ini kurang minumnya misalnya. Ini namanya wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Jadi mendahulukan teman. Ya kalau urusan makanan biasanya kan rebutan. Pengalaman saya yang mendahulukan itu sering-seringnya malah kalau sholat. Iya.
Siapa yang jadi imam itu, wah silahkan. Wah, jadi bisa gini terus. Jadi lama itu latihan saingan jempol itu, silakan, silakan gitu. Itu untuk jadi imam. Yang termasuk saf itu banyak yang kalau ada saf depan lowong itu tidak balapan maju, tapi saling mempersilahkan. Oh silakan, oh silakan saja. Jadi akhirnya sampai imamnya takbir kosong, tidak ada yang mau maju. Jadi kalau kok milih di belakang Thomas softnya, enggak Pak, itu kan sekarang kalau habis Jumat banyak makanan. Nanti kalau barisnya di depan, wah telat kalah sama anak kecil-kecil itu nanti. Oke, ya itu. Nah, ya harusnya tentang makanan juga wa yusiruna ala anfusihim. Yo saudaranya yang lain tak. Wah saya nggak rebutan. Nah, sebenarnya saya ada kesempatan, tak tunggu aja nanti habis apa ndak. Kalau yang lain butuh ya bilahkan diambil, saya terakhir saja. Harusnya begitu. Tapi kan ndak tega Pak. Eman-eman. Baik, tapi ini rumus untuk ketahanan sosial. Jadi 2 ayat ini. Jadi yang pertama, jangan suka mancing-mancing perkara, jangan gemar berselisih, berdebat. Yang kedua, utamakan sahabatmu.